Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi tumbuhan. Organ pada tumbuhan tingkat tinggi atau yang dikenal dengan istilah spermatopita itu biasanya terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap organ pada tumbuhan tersebut memiliki fungsi tertentu yang khusus, tetapi mereka saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, kali ini kita akan mempelajari fungsi dan jaringan-jaringan yang membentuk setiap organ pada tumbuhan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang organ akar. Secara anatomi, akar tersusun atas beberapa jaringan yang berbeda. Fungsi utama akar pada tumbuhan ini adalah sebagai alat absorpsi air atau penyerapan air, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah, dan pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Pada tumbuhan tingkat tinggi, baik itu dikotil maupun monokotil, akarnya merupakan akar sejati. Penamaan ini berdasarkan adanya perbedaan dengan struktur akar yang terdapat pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya lumut yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari akar. Bisa dilihat ada beberapa bagian. Di sana ada batang akar, kemudian ada cabang akar, ada rambut akar dengan ujung akar. Nah, di bagian ujung akar itu juga sebenarnya terdapat tudung akar. Batang akar ini adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala yang kecil-kecil. Jadi cabangnya kecil-kecil nanti. Bisa dilihat ya, cabang itu dia berasal dari batang akar. Nah, selanjutnya ada rambut akar itu. Rambut akar memiliki karakter yang unik, yaitu berserabut tidak beraturan tetapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar. Fungsi dari rambut akar ini adalah untuk menyerap semua air dan garam mineral yang ada di kedalaman tanah. Bagian akar ini untuk bagian yang termuda seperti tunas itu terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan dari sel-sel akar. Ada lagi semakin ke bawah tadi ada ujung akar. Nah, pada bagian ujung ini terdapat tudung akar yang sudah saya sebutkan tadi. Tudung akar itu adalah akar yang hidup di bagian ujungnya atau yang biasa disebut dengan istilah kaliptra, dan memiliki sel jaringan parenkim yang di dalamnya mengandung sari tepung. Nah, fungsi dari kaliptra ini adalah untuk menjaga dan merawat sistem dari kinerja akar itu sendiri, sekaligus bertugas untuk melembabkan akar agar tidak mengalami gesekan dengan partikel tanah. Karena yang berhubungan cukup ini dengan tanah itu kan adalah bagian dari ujung akar ini. Oke, kita lanjut. Ini ada penampakan dari akar dikotil dan akar monokotil. Nah, sebenarnya bagian akar itu terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Bisa dilihat di sini ya. Struktur luar tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang tadi terdiri atas tudung, batang, kemudian ada cabang-cabang akar. Ini biasa kalau cabang akar pada yang dikotil ya. Kemudian ada rambut-rambut akar. Nah, sementara itu struktur bagian dalamnya itu atau yang dikenal dengan istilah anatomi itu terbentuk oleh jaringan epidermis, kemudian ada korteks, ada endodermis, dan ada stil atau silinder pusat. Bagian-bagian dalam itu atau anatomi tadi itu tersusun berurutan dari luar ke dalam. Kita bahas yang jaringan epidermis. Jaringan epidermis akar ini merupakan lapisan yang hanya terdiri dari satu lapisan sel. Jadi dia di bagian luar ada jaringan epidermis.
Keadaan-keadaan sel yang menyusun epidermis ini sangat rapat, tetapi karena dinding sel epidermisnya tipis, sehingga akar itu akan sangat mudah ditembus oleh air. Kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, itu ada korteks. Korteks ini adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Pada korteks ini terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Mungkin pernah mendengar ya. Berikutnya ada endodermis. Nah, ke dalam lagi dari bagian korteks. Endodermis ini merupakan bagian dari jaringan akar yang terdiri atas satu lapisan sel juga. Berikutnya ada silinder pusat. Silinder pusat ini terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut. Kalau misalnya pernah mendengar sebelumnya ada istilah xilem, phloem, atau ada perisikel. Nah, ini adalah yang menyusun silinder pusat atau berkas pengangkut. Nah, letak xilem dan phloem ini pada silinder pusat berbeda antara yang monokotil dengan dikotil. Kalau pada monokotil, silinder pusatnya itu berselingan, tersusun secara teratur sehingga membentuk jari-jari atau radial. Jadi kayak lingkaran seperti itu. Nah, sementara kalau pada tumbuhan dikotil, silemnya itu terletak di pusat akar, kemudian phloemnya mengelilingi silem. Jadi makanya disebutnya silinder pusat gitu ya. Nah, bedanya lagi pada tumbuhan dikotil, silem dan phloem itu di antara susunan keduanya itu terdapat lapisan kambium. Nah, fungsi dari lapisan kambium ke arah luar yaitu untuk membentuk bagian kulit, sedang ke arah dalam untuk membentuk bagian kayu. Makanya kalau yang dikotil ini dia biasanya agak lebih keras, kemudian juga karena ada kambium-kambiumnya itu dia membesar, bisa ada kulit-kulit ke bagian luar, membentuk kulit ke bagian luar ya. Oke, kita lanjut ke anatomi batang. Nah, batang pada tumbuhan itu adalah tempat lewatnya air yang diserap dari akar tadi menuju ke daun. Kemudian bisa juga untuk menopang cabang dan daun, lalu menentukan tata letak daun. Sebagai tempat cadangan makanan juga bisa. Nah, bisa dilihat struktur dari anatomi batang, ada yang monokotil, kemudian ada dikotil. Secara anatomi, lapisan epidermis batang itu terbentuk oleh satu lapisan sel yang susunannya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Jadi sama dengan akar ya, jadi dia susunannya rapat. Pada dinding sel sebelah luar terdapat lapisan kutikula yang berguna untuk melindungi batang dari kekeringan. Nah, setelah epidermis itu ada lapisan korteks, itu tersusun oleh sel-sel parenkim yang keadaannya juga tipis dindingnya, lalu masuk lagi ke silinder pusat. Di bagian terluarnya itu ada lapisan yang disebut dengan perisikel. Kemudian silinder pusatnya juga mengandung sel parenkim dan berkas pembuluh. Sama dengan akar tadi, ada silem, kemudian dia juga memiliki phloem, fungsinya masih sebagai alat transportasi bagi tumbuhan. Organ tumbuhan selanjutnya adalah daun. Bisa dilihat pada gambar daun ini salah satu daun ya, merupakan daun tunggal. Dia terdiri atas beberapa bagian, bisa dilihat ada tulang daunnya, kemudian ada urat daun, helaian daunnya, lamina yang berwarna hijau, kemudian ada tangkai daun atau petiol. Nah, daun ini adalah salah satu organ yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Kenapa dikatakan dia memegang peranan yang sangat penting? Karena proses memasak pada tumbuhan ini terjadi di daun, atau dengan kata lain, pada daun ini terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, fotosintesis itu dapat berlangsung di daun karena daun memiliki jaringan parenkim yang mengandung klorofil.
atau zat hijau daun ya. Nah, selain klorofil, pada daun terdapat kloroplas, sel pembentuk klorofil, kemudian ada epidermis, dan ada juga berkas pembuluh angkut baik xilem maupun fluem. Ini adalah struktur anatomi dari daun. Jadi kalau misalnya kita lihat daun dengan menggunakan mikroskop, itu dapat terlihat struktur anatominya. Nah, secara anatomi juga tersusun atas epidermis. Epidermis pada daun ini merupakan sel-sel yang tersusun dari satu lapisan sel. Sama ya, baik di akar, batang, tadi di daun juga satu lapisan maksudnya. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan. Penebalan dinding sel pada daun ini dapat disebabkan oleh zat kutikula atau lignin. Kemudian ada yang disebut dengan mesofil pada daun. Ini merupakan lapisan jaringan pada daun yang tersusun atas sel-sel parenkim. Susunan sel parenkim pada mesofil ini keadaannya renggang, bisa dilihat ya, itu ada renggang sehingga menghasilkan banyak ruang antar sel. Pada tumbuhan dikotil, mesofilnya ini sering melakukan diferensiasi menjadi jaringan lain. Bisa dilihat di gambar, itu ada palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Jadi dia kayak melakukan diferensiasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada berkas pembuluh di daun, pembuluh angkut maksudnya. Itu dia terdapatnya pada bagian pertulangan daun. Tipe berkas pembuluh angkut pada daun ini sama dengan pada batang. Tadi ada xilem, ada fluem gitu ya. Nah, tulang-tulang yang terdapat pada daun selain berfungsi sebagai alat transportasi juga memberi bentuk pada daun dan memperkuat daun. Bisa dibayangkan ya, ada helaian daun. Nah, helaian daun yang tipis itu dia diperkuat strukturnya oleh tulang daun. Berikutnya, kalau tadi pada dikotil, tumbuhan dikotil, mesofilnya bisa berdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Pada beberapa tumbuhan tertentu yang khas itu maksudnya memiliki mesofil yang khas, mengandung sel yang khas. Misalnya ada saluran getah, kemudian ada kelenjar, yang itu punya manfaat tersendiri bagi tumbuhan. Kita lanjut ke organ berikutnya adalah bunga. Bunga ini sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang. Sedangkan buah itu berasal dari bakal buah yang terdapat pada bunga dan telah mengalami pembuahan. Oke, kita bahas bunga dulu. Secara morfologi, bunga pada tumbuhan tinggi terdiri atas mahkota, kelopak, kemudian ada putik dan benang sari. Nah, kalau misalnya kelopak itu bagian terluar ya pada bunga. Dia fungsinya untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup. Kelopak umumnya berwarna hijau seperti daun, tapi ada juga yang berwarna selain hijau, sehingga seolah-olah kayak mahkota bunga. Nah, kemudian ada mahkota bunga atau tajuk bunga, itu merupakan hiasan pada bunga. Lalu di bagian dalam lagi nanti ada alat reproduksi bunga, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan ada putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Oke, kita next ke buah dan biji. Tadi sudah disebutkan ya bahwa buah ini asalnya dari bakal buah yang terdapat pada bunga. Nah, pada umumnya buah berkembang dari bagian alat kelamin betina yang disebut dengan bakal buah yang mengandung bakal biji. Jadi bakal buah itu ada bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda itu belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Ada epicarp, mesocarp, dan endocarp. Bisa dilihat ya pada gambar itu. Nah, kalau epicarp itu merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya kalau pada buah kelapa. Kemudian ada mesocarp, itu lapisan yang tebal dan berserabut. Kalau masih pada kelapa itu yang ada serabut-serabutnya itu ya.
Atau misalnya ada yang berdaging pada mangga atau pepaya. Nah, kalau endokarp itu merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Kalau kelapa tadi misalnya ada tempurungnya. Atau ada lagi buah rambutan, itu kalau misalnya kita makan ada daging buahnya itu sebelum biji itu kan ada lapisan yang tipis kayak ya, tapi agak sedikit keras. Nah, itu adalah endokarp. Buah ini dia punya fungsi juga. Kalau misalnya dilihat dia punya warna yang menarik, kemudian ada berbau harum kan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menarik perhatian burung atau hewan lainnya untuk memakan buah. Kenapa? Nanti bijinya yang keras yang tidak ikut tercerna itu akan keluar bersama kotoran dari hewan. Nah, jika biji ini keluar bersama kotoran tersebut, maka jatuh di tempat sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Jadi selain berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, buah ini sebenarnya juga berfungsi untuk membantu pemencaran atau penyebaran dari tumbuhan. Oke, selanjutnya ini ada juga gambar untuk bisa dilihat biji ya. Nah, biji ini atau disebut dengan semen itu merupakan bakal biji dari tumbuhan yang terbentuk setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Biji ini merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika lingkungan atau kondisi lingkungannya mendukung. Umumnya biji pada tumbuhan terdiri atas 3 bagian. Ada kulit biji, kemudian ada tali pusar, dan inti biji. Oke, sampai di sini pembahasan tentang anatomi tumbuhan atau struktur bagian dalam dari tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.